jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama ini datang dari Rosa yang menjadi produser rekaman lagu dan melahirkan banyak penyanyi bertalenta. Penyanyi Rosa mulai sering bekerja di balik layar dengan menjadi produser hingga membuat label rekaman. Rosa melahirkan banyak penyanyi dan juga pendatang baru yang bertalenta lewat label rekamannya. Sebagai seorang produser, Rosa bisa menciptakan karya lagu yang bagus meski tidak dinyanyikan oleh dirinya sendiri. Rosa merasa puas dan juga senang berada di balik kesuksesan seorang penyanyi lain. Namun Rosa tidak asal memproduseri penyanyi baru. Ada syarat yang diajukan Rosa dan harus dipenuhi oleh penyanyi yang akan diorbitkan olehnya. Lagunya tadi juga Fabio datang sama teman-teman influencer yang lainnya juga datang, sahabat-sahabatnya Fadil, keluarga Fadil, kita happy banget. Ternyata sampai sebegitunya Teh Ocha 8 jam untuk rekaman. Sebetulnya akunya sih nungguinnya cuma 2 jam sebetulnya. Fadil yang di situ 8 jam sama Barsena. Tapi menurut aku ya itu lumayan cepat sih sebetulnya kalau untuk apalagi baru mulai nyanyi. Yang saat ini pertama kali saya sebagai produser untuk jadi penyanyi. Gimana? Ini kan pertama kali Daun Chandra Oh iya. Ini kedepannya buat udah ada konten lagi. Wah, sebetulnya banyak banget ya orang yang punya potensi. Aku tuh senang banget recognize talent-talent baru gitu yang baik itu dia mau udah jadi penyanyi sebelumnya ataupun dia bukan dari penyanyi. Tapi kalau aku ngerasa punya pikiran bahwa ini bisa nih jadi penyanyi gitu, aku tuh seneng banget ngasih kesempatan ini buat apa sih Bu yang Teh Ocha butuhkan, karena kan si Fadil itu punya ketakutan sebelum utamanya kurang apa yang Teh Ocha lakukan gitu. Buat aku kalau rezeki itu Allahu alam ya kan, tapi kan pasti kalau kita mengusahakan yang terbaik setidaknya kita selalu menang dengan kualitas gitu. Jadi yang aku jaga adalah kualitas lagunya, kualitas musiknya, video klipnya, dan pastinya dari komitmen dari Fadil untuk mempromosikan lagunya. Skillnya si Fadil juga ya pastinya harus komitmen lah kalau menjadi penyanyi harus Ocha nanti akan konser bareng nanti sama Kak Fadil. Maksudnya diberikan waktu bersama dalam konser. Iya. Jadi insya Allah nanti kebetulan aku lagi tour album dan nextnya ini ada ke Makassar, Bandung, sama ke Kota Kinabalu, balik lagi ke Malaysia. Dan insya Allah di Makassar nanti Fadil bakalan nyanyiin lagu ini untuk pertama kalinya di depan mungkin ribuan orang ya. Dibantu Kak Ocha juga mungkin? Di konser aku memang akan jadi nggak akan duet, tapi dia akan nyanyikan lagunya dia sendiri dan mungkin dia akan nyanyiin satu lagu aku. Jadi kayak kalau kemarin konser aku kan ada Mahalini, ada Rizky Febian, aku mau kasih kesempatan Fadil buat jadi bintang video klipnya. Wow. Video klip bintang konsernya. kenapa Teh mau ngasih kesempatan ke Fadil? Apakah untuk menunjukin bakatnya Fadil juga tuh? Iya dong, aku pengen semua orang juga tahu, dan kebetulan kita dan Fadil punya lagu baru, jadi aku pengen bisa lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa Fadil bukan cuman iseng-isengan nyanyi, tapi memang dia memang bisa nyanyi dengan baik. Teh, kenikmatan apa sih yang didapat ketika ngeproduserin penyanyi baru seperti Fadil? Kayak gimana ya, kayak kita kayak punya bukan mainan baru, tapi kayak aku bisa buktiin nih gitu dengan cara aku bisa buktiin dan bisa menghasilkan karya yang bagus, tapi bukan aku yang nyanyi gitu. Itu ada kenikmatan sendiri. Tapi termasuk yang orang lain daripada diri sendiri. Kenapa gitu? Kalau diri sendiri kan udah tahu ya maunya apa gitu kan, aku bisa mengusahakan seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya orang lain kan belum tentu orang itu sama kayak aku, sama kerja kerasnya misalnya, atau sama mau usahanya, kita kan nggak pernah tahu. Makanya ketika Fadil ini, dia juga orangnya usaha banget, mau latihan, mau effort gitu buat
single ini, mau berkorban waktu, mau berjuang lah gitu. Jadi aku senang. Ocha termasuk yang galak gitu nggak sih kan tadi Fadil itu? Lumayan. Oh sadar ya. Bukan galak tapi mungkin Tegas. karena tegas. Karena aku tahu apa yang mau dan kurangnya tuh apa. Jadi aku akan kejar sampai aku dapetin itu. Misalnya cuman kayak apa ya? Misalnya cuman Salah kata aja, misalnya kayak setidaknya aku pernah menjagamu dulu gitu. Misalnya itu kan kayak ya udah kata-kata gitu aja. Tapi kalau pakai perasaan tuh kayak setidaknya aku pernah menjagamu dulu, kayak convincing gitu, kayak gitu tuh kan beda ya. Apalagi ketika rekaman itu sound yang keluar dari tenggorokan kita itu akan direkam dan didengerin sama semua orang. Jadi kalau nggak berasal dari hati, itu orang akan cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kamu kasih rasanya, itu orang tuh akan relate gitu. Aduh gitu. Akhirnya puas selama 8 jam. Alhamdulillah. Jadi pertimbangan sih buat tahun depan mungkin lebih banyak nge-produce, udah ngurangin konser. Udah ngurangin panggung, lebih produce. Sebetulnya enggak juga. Karena kan udah ada timnya ya. Alhamdulillah kita membentuk tim dari awal. Udah ada tim ENR-nya gitu, musisinya gitu. Jadi aku udah cuman tinggal aku approve nggak lagu ini. Aku musiknya lagu ini akan dibawa kemana? Cocoknya apa sama penyanyi ini? Gitu. Jadi kayak gitu. Pengen lebih banyak bermain lah di zona yang tidak aman. Kalau aku kan udah Rosa aja udah gitu kan, udah tahu aku mau dibawa kemana. Tapi kalau orang lain, aku kayak masih tebak-tebakan. Sebagai produser ada nggak sih kayak kriteria khusus artis yang ini kan mulai? Pasti. Aku harus yakin orangnya, yang paling pasti orangnya itu harus beneran bisa nyanyi. Terus yang kedua, kalau yang paling sebetulnya itu agak tebak-tebakannya, tapi aku berharap dia juga punya kerja keras yang sama kerasnya dengan aku, karena aku kan orangnya emang tipikal yang kayak harus kerja keras gitu, apapun harus diraih. Kesuksesan itu nggak mungkin datang dengan sendirinya lah, pasti harus kerja keras. Artinya akan ada kesempatan duet bener-bener dikasih berdua. Belum tahu ya. Belum tahu ya? Gimana nih dia? Tapi akan jadi akhirnya berburu influencer lainnya yang kira-kira akan jadi kejutan nih. Oh ternyata dia jago nyanyi. Bisa jadi ya. Mungkin ada influencer, mungkin juga atlet. Mungkin dia bisa aja kan. Kita nggak pernah tahu loh. Misalnya di jalanan, misalnya aku lagi di lampu merah dengerin tiba-tiba ada yang musisi jalanan terus suaranya bagus, why not? Aku pokoknya pengen ngasih kesempatan sebanyak-banyaknya buat orang bisa bisa punya kesempatan untuk jadi penyanyi profesional. Kita kan udah sibuk manggung gitu, terus masih sibuk juga nge-produce orang, maksudnya nggak gunain waktu itu untuk istirahat gitu atau ngapain gitu. Kata aku harus ganti baterai gitu doang sama di charge. Kenapa teh sampai akhirnya maksudnya tetap nyibukin diri gitu, nggak mau istirahat? Aku juga istirahat sih sekali-kali, tapi aku pikir hidup ini semoga aku bisa lebih banyak berguna aja buat banyak orang, buat bisa ada manfaatnya buat kehidupan orang-orang gitu. Jadi ya itu aja sih buat aku, nggak ada yang terlalu, bukan kayak harus nyari uangnya ya, tapi kalau keberadaan aku ada di awal kesuksesan orang lain tuh kayak buat aku ada rasa puas. Udah sempet libur belum atau liburan mungkin? Belum. Oh kemarin doang deh. Nah pas aku lagi pas ulang tahun, aku sama Rizky, sama anak aku, sama Ada, sama manajer aku gitu, kita jalan-jalan ke Perth cuman 4 hari lah. Terus lagi? Begitu itu juga habis konser Samarinda ke Jakarta, sampai ganti pesawat doang, beda 3 jam, terbang ke Perth, nyampe di Perth main 3 hari, pulangnya nyampe ke Jakarta, tukar pesawat ke Medan. Jadi nyanyi di Medan, balik lagi ke Jakarta, terus nyanyi, pokoknya gitu. Ada lagi rencana liburan kan? Belum, boro-boro deh. Kemarin maaf sempat diundang Jen Cendol ikut arisan. Ikut arisan? Itu ikut arisan juga? Enggak sih, belum pernah, aku baru ketemu di situ aja. Diundang mungkin netizen kan tahu kebetulan aku berapa nyanyi. harganya diundang. Harga pertemanan lah sebenarnya. Karena kemarin itu sebetulnya ada, bukan aku diundangnya tuh bukan untuk arisannya, tapi memang di saat itu tuh Ola lagi launching brandnya dia, brand baju sama kolaborasi sama Ayu gitu. Jadi sebetulnya itu aku nyanyi untuk itu.
nanti juga diundang ke acara baby showernya apa nyanyi Waduh. gitu seperti apa? Itu di hari yang sama emang di situ juga tempatnya gitu. Jadi ya senang-senangnya lah, mungkin relax buat teman-teman gitu kan. Nyanyinya juga suka-suka aja, berapa banyak lagunya, nggak ada kontraknya gitu. Tapi memang Iya. permintaan dari Aurel atau seperti apa? Oh enggak, bukan. Jadi itu juga overall surprise dari teman-temannya. Oh itu surprise. Surprise dari teman-teman. Oke. Terima kasih. Aman. Oke, makasih Teh Ocha. Nah, seneng banget sih hari ini kayak semuanya puas dengan lagunya. Tadi juga Fabio datang sama teman-teman influencer yang lainnya. Berikut ini datang dari beritanya Zoe Abbas yang menangis saat memerankan karakter Nike Ardila. Aktris muda Zoe Abbas Jackson dipercaya untuk memerankan Nike Ardila dalam Nike Ardila The Series. Menurutnya, proyek ini merupakan salah satu proyek yang cukup berat dan cukup menantang bagi dirinya. Saking beratnya, aktris yang berusia 20 tahun ini kerap menangis dan merasa stres selama proses produksi. Berat badannya juga langsung turun karena terlalu stres dalam proses mendalami karakter sang legenda. Zoe mengungkapkan bahwa memerankan karakter yang pernah ada bukanlah suatu hal yang mudah, sebab ia harus totalitas mencontoh karakter tersebut bahkan hingga ke detail terkecil sekalipun. Selagi lagi nunggu proses produksinya ya, karena pasti itu nggak gampang. Aku dikasih setengah tahun untuk searching, untuk melihat wawancara, melihat karya, melihat lagu, untuk benar-benar mendalami itu semua. Saya pikir setengah tahun dan ya menurut aku singkat sih, enggak panjang enggak juga. Pasti kalau saya pribadi pasti saya merasa kayak kok kurang karena pasti saya nggak pede ya, tapi mudah-mudahan penonton bisa sampai semua. Dan yang penting untuk dari segi keharisnya, kalau keharisnya merasa cukup, insya Allah penonton juga akan merasa cukup. Zoe, ini kan karakternya boleh dibilang sebelum kamu ada, beliau sudah ada ya. Ya. Artinya mempelajari seperti apa sih sosok almarhum Nike Ardila sendiri? Kebetulan saya memang tahu ya sosok almarhumah sebelumnya, karena memang udah di eranya mama. Jadi udah sangat familiar dengan lagunya dan siapa dia gitu. Jadi nggak begitu kaget pas dikasih tahu. Jadi waktu dengar lagunya juga nggak kaget gitu. Apalagi tentang soal fashionnya juga nggak kaget ya. Apalagi karena itu sangat trending sekarang. Jadi mungkin untuk masuk dari segi style, untuk segi gaya nggak begitu susah dibanding hal-hal yang lain. Tapi dengan logat yang Sunda halus gitu Oh itu gimana? tantangan banget, itu tantangan banget. Tapi untung aku juga teman-teman sekitar aku ada beberapa yang orang Sunda ya. Jadi apalagi zaman sekarang nggak terlalu susah ya untuk teman-teman seumuran untuk memasuki gaya bahasa satu sama lain tuh ya. Paling agak susah ya karena kita harus mengikuti bahasa gaul Sunda 90-an. Karena itu ternyata sangat berbeda. Tapi itu dibantu sama Kang Edi pokoknya. Untuk riset sosok Nike Ardila ini mungkin kamu kemana aja gitu risetnya dari? Selain ke keluarga pastinya, teman-teman kan ada beberapa pemain-pemain senior yang kenal dengan almarhumah. Aku tanya-tanya sama mereka, aku nonton di YouTube karena dengan begitu besarnya fanbase, banyak banget ya interview-interviewnya masih beredar di YouTube dan masih wow, itu penontonnya tuh yang udah jutaan banget. Paling nonton dari situ sih. Sempat ke makamnya juga nggak sih? Seperti apa Kak? Apakah kamu mengunjungi makamnya juga untuk mendapatkan soul-nya almarhum sendiri? Kebetulan sampai sekarang saya belum sempat ya untuk berziarah ke makam almarhumah karena memang mepet banget waktunya. Karena kebetulan keluarga langsung ya yang datang ke Jakarta, jadi saya ketemu sama keluarga itu di Jakarta. Ada obrolan apa dari keluarga ke Zoe? Paling ya pastinya dari sayanya langsung saya minta doanya, tolong kalau ada yang tahu dari gaya bicara.
masukan-masukan apa sih yang keluarga beri ke Zoe? Paling untuk dari gaya bicaranya aja sih, soalnya saya kan masih memerankan sosok Nika yang dari umur 14 tahun sampai umur 19. Tapi di episode 3 episode pertama ini kita bisa lihat aku yang memerankan sosok Nika 14 ke 16. Jadi gaya bicaranya itu yang masih cuek, tipikal anak SMP ke SMA gitu. Kazui banyak juga fans dari Kanika yang bilang kalau Kazui itu mirip sekali dengan Kanika. Mungkin seperti apa sih menanggapinya? Bangga sih pastinya, bangga banget karena aku dimiripin sama sosok yang sangat legendaris, yang sosok yang sangat spesial di mata orang. Bangga banget, walaupun nggak merasa ya nggak nyangka juga sih kalau bakal dimiripin, banget. Tapi kenapa dari awal kamu sempat menolak gitu? Gimana? Tapi kenapa dari awal kamu sempat menolak peran ini gitu? Karena ya pastinya nggak berani dan nggak pede ya. Mungkin kalau bisa tanya ke orang lain, kira-kira mereka sendiri berani nggak ya mengambil project tersebut? Terus motivasi kamu apa nih? Visi itu siapa yang menguatkan sama kamu sendiri? Ya karena di lokasi itu apa ya? Saya merasa syutingnya tuh nggak capek, cuman mungkin lebih ke adegan dan lebih ke mendalami ya. Karena saya menganggap project ini yang sangat serius, yang bukan yang main-main ya, bukan sesuatu yang fiktif yang bisa improv sana sini, nggak bisa, kita harus stick banget dan gimana caranya kita sesempurna mungkin. Ketika selesai sempat ada ketakutan juga nggak sih dengan gaya-gaya atau omongan sosok mungkin Nika? bahasa Sundanya kali ya dikit ya gitu, tapi bisa lepas juga apa akhirnya. Latihan nyanyi nggak? Latihan nyanyi beneran? Nggak sempet karena kita udah mepet banget waktunya dan aku lebih fokus untuk gimana mimik, karena kata Karis yang penting mimik aku dan body language aku udah mirip, pasti nanti ke bawah juga tiga ini. Paling khas dari Nika apa sih? Nika anaknya Nika lumayan pecicilan ya, yang sudah very apa sih kalau bahasanya ya, happy go lucky gitu loh, yang selalu ceria gitu, gimana caranya aku juga begitu. Berita selanjutnya ini datang dari Umi Pipik yang melaporkan Oklin Via ke polisi agar mendapatkan efek jera. Konten jilat es krim yang dibuat oleh Oklin Via kini menjadi bumerang untuk selebgram berhijab itu. Umi Pipik melaporkan Oklin Via atas konten vulgar yang berniat memenjarakan sang selebgram. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Umi Pipik, Raudah Mariah, saat menyambangi Barreskrim Mabes Polri. Umi Pipik sebagai pendakwah menginginkan agar Oklin Via mendapatkan efek jera dari apa yang ia perbuat. Sementara itu, Oklin Via sendiri sudah menjalani pemeriksaan kasus video vulgar tersebut pada Jumat 20 Oktober 2023. Begitu pula dengan Umi Pipik sebagai pelapor video vulgar tersebut sudah dimintai keterangan pada 18 September lalu. Ya, Kak. Iya, gue. Nah, hari ini gimana, Kak? Kami kuasa hukum Umi Pipik ya terkait dengan laporannya di Barreskrim Polri pada tanggal 16 Agustus 2023 terhadap selebgram Oklin Via ya, dengan adanya dugaan tindak pidana asusila dan pornografi terkait dengan kontennya yang menjilat es krim di depan pengamen pria dan disebarkan melalui akun pribadinya. Nah, setelah laporan kami diterima kemarin, alhamdulillah sudah ada perkembangan kasus. Saya akan memberikan informasi beberapa perkembangan di mana sudah ada pemeriksaan dalam proses penyidikan. Pada tanggal 18 September 2023 kemarin, Umi Pipik sudah memberikan keterangannya kepada penyidik. Dilanjutkan, 2 orang saksi pelapor, yaitu Mbak Marisa Isya dan juga Mbak Lulu, yang juga sudah kooperatif untuk datang dan memberikan keterangannya ke penyidik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Barreskrim yang bertindak dengan cepat, karena dalam prosesnya sudah ada 4 ahli yang memberikan keterangan. Ada ahli agama, ahli pornografi, ahli ITE,
dan juga ada 4 saksi ahli yang diperiksa ya. Dan terkait dengan terlapor, Oklin Via sudah dipanggil dan diperiksa pada tanggal 20 Oktober 2023 kemarin, hari Jumat. Dan infonya pemeran pria atas inisial RF juga hari ini akan diperiksa, seperti itu. Harapannya setelah proses pemeriksaan ini rampung, cepat digelar perkara, ya kan? Terus naik sidik dan ditetapkan tersangka, penetapan tersangka, sehingga jelas status hukum dari saudari pelapor OF ini. Lalu apa alasan Umi Pipik tidak juga ikut hadir bersama nih? Oh iya, Umi Pipik kan masih ada kegiatan dakwah ya, jadi kami selaku kuasa hukum membagi tugas saja untuk tetap memonitor dalam perkembangan kasus. Apakah Umi Pipik nantinya ketika sudah berjalan ini akan mengenakan RJ juga? Kalau RJ kemungkinan sampai hari ini tidak ada, kita ikutin proses hukum yang sedang berjalan aja. Memenjarakan si OF itu tadi. Iya, tentunya ada efek jerah ya, di mana penyebaran konten pornografi ini kan membuat gaduh beberapa masyarakat muslim ya khususnya. Jadi memang Umi Pipik selaku kuasa dari jamaahnya dan beberapa umat muslim ya juga berharap kasus ini cepat selesai. Tapi ada pesan dari Umi Pipik tadi sebelum kesini mungkin atas laporan ini. Ya, mudah-mudahan proses hukum cepat berjalan gitu. Oke. Ada pesan dari Umi Pipik nggak? Barusan. Tadi. Berita selanjutnya datang dari Fadil Jaidi yang menjadi penyanyi acara pembuka dari konser Rosa. Pemain sinetron dan selebgram Fadil Jaidi mulai terjun ke panggung musik Indonesia. Sebelum bernyanyi, Fadil Jaidi dikenal lewat sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Saat sedang menikmati kesuksesannya di industri entertainment, Fadil Jaidi diminta untuk segera menikah. Namun Fadil Jaidi belum berencana menikah karena masih ada kakaknya yang belum naik ke pelaminan. Fadil Jaidi juga mengaku belum memiliki sang kekasih. Sambil mencari sang kekasih yang diajak menikah, Fadil yang baru merilis single Kalah ini mulai banyak menerima tawaran manggung. Salah satunya menjadi diminta penyanyi yaitu konser Rosa untuk menjadi penyanyi pembuka di acara konser Rosa yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagi Fadil Jaidi, penyanyi konser Rosa bukanlah hal yang mudah. Ia hanya berharap tidak mengecewakan Rosa. Yang mau diangkat dari lagu ini tuh adalah biasanya kalau misalnya permasalahan percintaan itu kebanyakan dari perbedaan keyakinan. Nah, siapa di sini? Ada pengalaman? Ada pengalaman? Oh iya. Temboknya tinggi banget itu ya. Betul. Nah, tapi di lagu ini tuh yang pengen ditegasin adalah perbedaan keyakinan itu bukan cuma salah satu masalahnya. Ada juga yang udah seiman dan seamin, tapi tetap gak bisa karena perbedaan ras. Perbedaan ras. Ya pokoknya seperti itu. Pokoknya intinya tentang perbedaan. Tentang perbedaan, berarti beda visi misi boleh. Bisa, beda visi misi. Beda pendapat boleh. Bisa. Beda restu. Iya bisa juga. juga. Nah, gimana perasaannya Kak Fadil akhirnya rilis lagu lagi mungkin setelah 8 tahun? Iya, pokoknya kalau ditanya perasaannya gimana, yang pasti happy banget. Happy banget. Senang banget, deg-degan iya, trauma juga iya. Karena kan dulu pernah ngeluarin lagu 2012, 2014, 2016 nggak ada yang laku. Nggak ada yang laku. Tapi kali ini optimis dong. Insya Allah, lebih percaya diri karena punya pasukan goib yang sangat luar biasa. Oh wow. Nah, gimana Kak Fadil melihat? Pasti Kak Fadil udah lihat dong komen-komen di YouTube, di video MV-nya, ngelihat antusiasnya pasukan goib begitu, gimana rasanya? Sebenarnya rasanya tuh seneng banget udah pasti, apalagi ngelihat mereka tuh happy juga, maksudnya kayak mereka bangga dengan pencapaian aku, maksudnya kayak kok mereka bisa ya bangga sama aku yang maksudnya orang jauh mereka gitu. Dan di situ aku makin sadar bahwa support dari mereka tuh benar-benar meaningful banget buat aku. Jadi
Udah gitu baca komenannya tuh yang aku dapet tuh komenannya benar-benar banyak banget dari berbagai macam aspek. Ada yang dari bilang lagunya keren, ada yang bilang video klipnya keren, ada yang bilang bangga, ada yang bilang lagunya menceritakan tentang dia. Jadi pas aku baca komen tuh benar-benar perasaannya tuh campur aduknya tuh benar-benar campur aduk. Benar-benar campur aduk. Nah, kenapa akhirnya Kak Fadil memutuskan untuk rilis deh single di tahun 2023 ini? Jadi sebenarnya nggak ada niatan. Gak ada niatan. Di awal kan biasa kalau kita hidup awal tahun ini ngapain ya. Gitu Nah, aku tuh nggak ada niatan sama sekali. Sampai suatu saat di tahun kemarin itu banyak ikut Teteh konser. Oh, ikut Teteh konser. Iya, banyak ikut Teteh konser. Terus akhirnya jadi kayak punya perasaan kayak ih kok keren ya jadi penyanyi gitu. Terinspirasi gitu. Iya, terus kayak ngeliatin Teteh di backstage ribet, ada masalah ini, masalah itu, begini iya bajunya begini, baju begitu, kayak oh gini ya ternyata satu timnya semua ikut ribet gitu kan. Sedangkan kita menonton dari kayak oh gini ternyata. Gini masalah hidup yang lain gitu betul, ya. Terus pas di depan panggung kayak enggak tadi di belakang panggung nggak gini nih orang gitu. Jadi kayak makin ternyata dunia penyanyi itu seperti ini segala macam. Udahlah akhirnya ikut sampai waktu itu nyanyi di acara Scarlett di Bekasi bareng sama Teteh. Tiba-tiba ada bapak ini dateng, bapak Fabio ini dateng. Iya kan? Terus pas dateng ngobrol, adalah waktu itu sempat ada lagi rame di TikTok. Aku lagi rame di TikTok gara-gara suatu case lah. Terakhir ini datang dari Mel Lily yang kolaborasi dengan penyanyi asal Korea Selatan. Pendangdut Mel Lily semakin dikenal setelah menjadi juara Dangdut Akademi Asia atau DAA 6. Mel Lily senang saat diminta berkolaborasi dengan Hui Pentagon, penyanyi dan produser asal Korea Selatan. Kolaborasi itu berlangsung di program Dangdut K-pop 29 Ter. Penyanyi jebolan Liga Dangdut Indonesia 2020 itu sampai mengagumi Hui Pentagon dan lagu-lagunya. Selain ganteng, ia juga menuturkan bahwa Hui Pentagon juga dikenal baik, humble dan tidak pelit berbagi ilmu tentang musik. Pokoknya di perjalanan, selama perjalanan aku menuju Korea itu, aku banyak sekali yang aku pikirkan. Aku takut gagal, aku takut salah, aku takut nggak bisa ngasih yang terbaik. Namun bagi aku di sana benar-benar menganggap ini kolaborasi yang sangat baik dan baru, berbeda dari sebelum-sebelumnya dan belum pernah ada. Jadi benar-benar nggak sabar pengen memperlihatkan kalian seperti apa kolaborasi antara Meli dan Opa Hui. Pokoknya ini kolaborasinya sangat luar biasa. Mungkin pertama kali ketemu aku sama Opa, kita sedikit sangat. Namun pada saat syuting hari kedua, biarpun kita nggak bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda. Paling diinget kayak misalkan kan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Tribun Lampung. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.